Halo, halo. Hai, hai. Perkenalkan, nama Ibu Gustirina Santawela SAG. Kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4 dengan judul pelajaran Aku Pribadi yang Unik. Untuk memulai kegiatan kita, marilah kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas karunia kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau menganugerahi kami talenta, bakat secara unik. Kami mohon, bimbinglah kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin mengenal dan memahami keunikan diri kami, sehingga dapat mengembangkannya dalam hidup kami, demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktu kelas 3 SD, anak-anak sudah belajar bagaimana anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang dari sebelum sekolah hingga anak-anak duduk di bangku sekolah dasar. Misalnya, sebelum sekolah, anak-anak belum bisa membaca dan menulis. Tapi setelah sekolah menjadi bisa membaca dan menulis. Atau dari segi lain, contohnya kemampuan berjalan dan berlari. Setelah lahir, anak-anak belum bisa langsung berjalan dan berlari, tetapi harus berproses beberapa bulan, bahkan setahun baru bisa berjalan dan berlari. Nah, sekarang anak-anak akan belajar untuk mengenal dan memahami keunikan yang ada pada diri anak-anak. Itu merupakan anugerah Tuhan kepada anak-anak. Unik. Apa sih arti kata unik? Ada yang tahu apa arti kata unik? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, unik itu artinya adalah tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, dan khusus. Setelah kita tadi mengenal apa arti kata unik, sekarang kita akan mengenal 4 keunikan diri kita. Yang pertama itu ada keunikan jasmani, yang kedua keunikan kemampuan, yang ketiga keunikan sifat, dan yang keempat keunikan pengalaman. Yang pertama, keunikan jasmani. Apa keunikan jasmani? Jadi, setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar sekalipun tetap ada kekasan atau perbedaannya. Kita semua memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa dan tidak ada duanya. Bahkan setiap anggota badan kita seperti hidung, bibir, dagu, tangan, dan kaki memiliki bentuk yang unik, tidak persis sama dengan milik siapapun juga. Seluruh bagian tubuh kita sungguh unik, tidak ada duanya. Itulah arti keunikan jasmani. Yang kedua, keunikan kemampuan. Apa sih keunikan kemampuan? Jadi, manusia diciptakan oleh Tuhan secara istimewa. Salah satu keistimewaan tersebut yaitu kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan jasmani, misalnya berbadan tinggi, kuat, pandai berenang, pandai bermain sepak bola, dan lain-lain. Sebagian orang memiliki kemampuan secara kejiwaan, misalnya pandai dalam pelajaran matematika, pandai berbahasa asing,
pandai menggambar, pandai menyanyi, dan lain-lain. Yang ketiga, keunikan sifat. Apa sih keunikan sifat? Keunikan sifat itu adalah kita memiliki keunikan dari segi sifat atau karakter. Jadi seseorang memiliki sifat baik, ramah, dan sabar. Dan ada juga orang yang memiliki sifat agak spontan, semangat, tapi kadang-kadang ceroboh. Dalam sifat ramah pun misalnya setiap orang masih memiliki lagi keramahan yang khas dan unik dari diri kita masing-masing. Di setiap orang mempunyai sifat ramah, jujur, setia, dan sebagainya yang khas dan unik. Sifat seseorang tidak pernah akan sama persis dengan sifat orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, keunikan pengalaman. Apa itu keunikan pengalaman? Jadi setiap orang memiliki pengalaman unik. Pengalaman seseorang tidak ada persis sama dengan pengalaman orang lain. Kita lahir pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan juga dari orang tua yang berbeda. Kita bermain dengan teman-teman yang berbeda dan dididik dengan cara yang berbeda. Kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman indah yang berbeda, tetapi juga pengalaman-pengalaman sedih dan pahit yang berbeda juga. Singkatnya, setiap orang mempunyai pengalaman yang unik dan tidak ada duanya. Sekarang mari kita membaca kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ada 3 poin. Yang pertama, bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Yang kedua, manusia laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun dari psikis, agar saling melengkapi. Dan yang ketiga, manusia merupakan citra, gambar, atau rupa Allah yang mulia. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami pelajaran tentang keunikan yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami selalu mensyukuri dengan cara mengembangkannya dalam hidup sehari-hari. Amin.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.